Kali kita datang ke hadirat Tuhan, kita mau bersama-sama menaikkan pujian penyembahan kita kepada Tuhan. Kita mau angkat satu pujian, Yesus Tuhan ditinggikan. Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Dia berikan Roh Kudusnya, menguatkan dan menolong selalu. Sungguh ku rindu bersekutu denganmu, Sang Allah Kudus, Allah Roh Kudus yang hatiku dengan kuasamu. Rindu selalu dekat denganmu, diam di hadiratmu. Kita angkat pujian ini dari awal. Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Dia berikan Roh Kudusnya, menguatkan
Haleluya. Bapa, terimalah segala pujian penyembahan kami ini yang sudah kami naikkan ke hadirat-Mu ya Bapa. Ya Tuhan, sebentar lagi kami mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Kiranya ya Bapa, Engkau layakkan kami ya Tuhan. Engkau sucikan hati kami ya Bapa untuk bisa dapat menerima firman-Mu ya Tuhan. Biarlah benih-benih firman-Mu ini tumbuh dalam hati kami ya Bapa, dan tidak hanya menjadi rema bagi kehidupan kami ya Tuhan. Ya Bapa, berdoa juga buat hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Kiranya Engkau memberkati hamba-Mu, mulut bibir lidah hamba-Mu ya Tuhan. Engkau yang atur ya Tuhan, Engkau yang berkuasa ya Bapa, supaya apapun yang hamba-Mu sampaikan ya Tuhan merupakan isi hati-Mu ya Bapa. Inilah setiap doa penyembahan kami ya Tuhan, kami serahkan dalam nama-Mu, dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Haleluya, kita akan kembali menikmati firman Tuhan pagi hari ini. Biarlah firman Tuhan itu menjadi kekuatan selalu dalam hidup kita. Kita sudah sampai di Nehemia pasal yang pertama. Mari sama-sama kita memperhatikan kebenaran firman Tuhan. Nehemia pasal yang pertama, di situ ada 11 ayat Bapak Ibu Saudara. Kita akan baca semuanya, ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Demikian firman Tuhan. Doa Nehemia bagi orang Israel. Riwayat Nehemia bin Hakalia pada bulan Kisleu tahun 20 ketika aku ada di Puri Susan. Datanglah Hanani, salah seorang dari saudara-saudaraku dengan beberapa orang dari Yehuda. Aku menanyakan kepada mereka tentang orang-orang Yahudi yang terluput, yang terhindar dari penawanan, dan tentang Yerusalem. Kata mereka kepadaku, orang-orang yang masih tinggal di daerah sana, yang terhindar dari penawanan, ada dalam kesukaran besar dan dalam keadaan tercela. Tembok Yerusalem telah terbongkar dan pintu-pintu gerbangnya telah terbakar. Ketika aku dengar berita ini, duduklah aku menangis dan berkabung selama beberapa hari. Aku berpuasa dan berdoa ke hadirat Allah semesta langit. Kataku, ya Tuhan, Allah semesta langit, Allah yang maha besar dan dahsyat, yang berpegang pada perjanjian dan kasih setianya terhadap orang yang kasih kepadanya dan tetap mengikuti perintah-perintahnya. Berilah telingamu dan bukalah matamu dan dengarkanlah doa hambamu yang sekarang kupanjatkan ke hadiratmu siang dan malam bagi orang Israel. Hamba-hambamu itu dengan mengaku segala dosa yang kami orang Israel telah lakukan terhadapmu. Juga aku dan kaum keluargaku telah berbuat dosa. Kami telah sangat bersalah terhadapmu dan tidak mengikuti perintah-perintah, ketetapan-ketetapan dan peraturan-peraturan yang telah kau perintahkan kepada Musa hambamu itu. Ingatlah akan firman yang kau pesankan kepada Musa hambamu itu, yakni bila kamu berubah setia, kamu akan kucerai-beraikan di antara bangsa-bangsa. Tetapi bila kamu berbalik kepadaku dan tetap mengikuti perintah-perintahku serta melakukannya, maka sekalipun orang-orang buanganmu ada di ujung langit, akan kukumpulkan mereka kembali dan kubawa ke tempat yang telah kupilih untuk membuat namaku diam di sana. Bukankah mereka ini hamba-hambamu dan umatmu yang telah kau bebaskan dengan kekuatanmu yang besar dan dengan tanganmu yang kuat? Ya Tuhan, berilah telinga kepada doa hambamu ini dan kepada doa hamba-hambamu yang rela takut akan namamu. Dan biarlah hambamu berhasil hari ini dan mendapat belas kasihan dari orang ini. Ketika itu aku ini juru minuman raja. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, kita sampai di kitab Nehemia ya. Dan di pasal 1 ini di sini menceritakan tentang doa seorang Nehemia. Bapak Ibu Saudara, kalau kita melihat dari ayat bacaan yang sudah kita baca tadi, di pasal 1 ini keadaan Yeremia, dia sedang dalam keadaan yang bersedih ya. Dia dalam keadaan yang bersedih. Di situ dikatakan tadi bahwa dia harus berkabung dan dia harus menangis, Bapak Ibu Saudara, karena satu keadaan ya, atau karena satu berita yang dia dengar tentang bangsa Yerusalem. Oleh sebab itu pagi hari ini saya beri judul renungan buat kita, yaitu ketika berada dalam kesedihan.
Inilah yang dihadapi atau yang sedang dialami oleh Nehemia ketika itu, di mana dia sangat sedih. Dia sedang berada dalam masa kesedihan. Hatinya hancur karena apa Bapak Ibu Saudara? Nah, di sini diceritakan bahwa pada satu saat di dalam ayat yang kedua itu ada saudara-saudaranya yang datang dari Yehuda. Kemudian Nehemia ini bertanya kepada saudara-saudaranya yang datang dari Yehuda itu, dia bertanya tentang keadaan orang-orang Yahudi. Nah, di situ dikatakan, dijelaskan di dalam ayat yang kedua, datanglah Hanani salah seorang dari saudara-saudaraku dengan beberapa orang dari Yehuda. Aku menanyakan mereka tentang orang-orang Yahudi yang terluput, yang terhindar dari penawanan, dan tentang Yerusalem. Jadi ayat yang ketiga, inilah berita yang didengar oleh Nehemia, dan inilah yang membuat Nehemia itu merasa sangat sedih. Dikatakan di situ, kata mereka kepadaku, orang-orang yang masih tinggal di daerah sana yang terhindar dari penawanan ada dalam kesukaran besar dan dalam keadaan tercela. Tembok Yerusalem telah terbongkar dan pintu-pintu gerbangnya telah terbongkar. Ayat yang keempat, ketika ku dengar berita ini. Jadi ketika Nehemia mendengar berita bahwa ternyata orang-orang yang terhindar dari penawanan itu sekarang sedang berada dalam kesukaran besar. Mereka sedang berada dalam celaan. Di situ dikatakan dalam keadaan tercela. Kemudian orang-orang itu menjelaskan kepada Nehemia bahwa tembok Yerusalem itu rupanya sudah terbongkar dan pintu-pintu gerbangnya sudah terbakar. Mendengar berita inilah Nehemia itu di dalam ayat yang keempat dikatakan, ketika ku dengar berita ini, duduklah aku menangis dan berkabung selama beberapa hari. Ayat ini yang menunjukkan bahwa saat itu ketika Yeremia mendengar berita tentang bangsa Israel, tentang apa yang dihadapi di Yerusalem, ketika dia mendengar itu, dia dikatakan di sini berkabung dan dia menangis dan dia berdoa di hadapan Tuhan. Jadi ini menunjukkan satu keadaan bahwa ketika itu Yeremia benar-benar dalam keadaan yang sedih. Dia menangis di hadapan Tuhan. Dia berkabung di sini dikatakan selama beberapa hari karena ada berita yang ia dengar dari Yerusalem, dari bangsanya, bahwa Yerusalem itu telah hancur. Yerusalem itu dikatakan di sini gerbangnya sudah terbongkar, pintu-pintunya sudah terbakar. Jadi rupanya berita ini yang membuat Nehemia itu begitu sedih. Dia begitu sedih. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita melihat apa sih yang dilakukan oleh Nehemia ketika dia berada dalam keadaan sedih, atau ketika Nehemia berada dalam kesedihan, apa yang ia lakukan. Ini yang akan kita pelajari pagi hari ini. Yang pertama, ketika Nehemia berada dalam keadaan sedih, ia di sini dikatakan berpuasa. Nah, di dalam ayat yang keempat itu, aku berpuasa dikatakan. Jadi saat Nehemia mendengar berita yang begitu menyedihkan, yang begitu membuat hatinya pilu, dia duduk menangis, dia berkabung di hadapan Tuhan, dan di situ dikatakan dia berpuasa, dia mengambil waktu berpuasa. Saudara, berpuasa adalah salah satu cara kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, dan berpuasa adalah salah satu cara kita untuk kita membuat kita mengerti kehendak Tuhan, membawa diri kita dekat dengan Tuhan, dan dengan berpuasa kita mau berusaha mengerti apa kehendak Tuhan dalam hidup kita. Inilah yang dilakukan oleh Nehemia ketika dia berada dalam kesedihan. Yang pertama yang dia lakukan di situ, dia berpuasa di hadapan Tuhan, dia merendahkan diri, dia bergumul di hadirat Tuhan.
Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, mungkin tidak jauh beda dengan keadaan kita di hari-hari ini. Seringkali kita mendengar berita-berita yang begitu membuat hati kita cemas, yang membuat kita menangis, yang membuat kita bersedih, ya. Sekarang ini khususnya banyak sekali berita-berita ya yang bisa saja tiba-tiba membuat kita sedih, Bapak Ibu Saudara ya, membuat kita merasa begitu pilu. Nah, tetapi ketika kita belajar dari seorang Nehemia pagi hari ini, apa yang ia lakukan ketika dia berada dalam keadaan sedih, dia berpuasa di hadapan Tuhan, merendahkan diri. Bapak Ibu, dalam segala kesedihan yang kita hadapi, entahkah karena kita mendengar berita-berita yang memang sekarang ini banyak berita-berita yang membawa kesedihan, Bapak Ibu Saudara ya. Nah, kita mau belajar untuk mengambil waktu mendekat kepada Tuhan, merendahkan diri di hadapan Tuhan, dan kita mau berpuasa di hadapan Tuhan ya. Ini yang pertama yang kita lihat. Kemudian yang kedua, apa yang dilakukan oleh Nehemia ketika dia berada dalam keadaan sedih ya. Masih di dalam ayat yang keempat, di situ dikatakan, aku berpuasa dan berdoa ke hadirat Allah semesta langit. Selain berpuasa, Nehemia juga berdoa di hadapan Tuhan. Dan kita melihat di sini apa sih yang menjadi doa Nehemia di dalam ayat yang kelima. Di situ dikatakan, kataku ya Tuhan Allah semesta langit, Allah maha besar, yang maha besar dan dahsyat ya. Jadi di dalam doanya kita melihat di sini ketika Nehemia berdoa kepada Tuhan, dia mengakui kebesaran Tuhan. Dia katakan, Tuhan Engkau Allah semesta langit, Engkau Allah yang maha besar, Engkau Allah yang dahsyat ya. Jadi ketika dia berdoa, dia mengakui bahwa memang Tuhan itu besar, perbuatan-perbuatannya ajaib. Dan Allah itu dikatakan di sini bahwa Allah yang setia kepada janji-janjinya. Ini yang menjadi doa dari Nehemia ketika dia berdoa bagi Yerusalem, bagi orang-orang yang pada saat itu sedang berada dalam sedang berada dalam keadaan yang menderita. Di situ tadi dikatakan bahwa orang-orang itu dalam keadaan yang tercela ya. Dan apa yang bisa dilakukan oleh Nehemia, dikatakan di sini bahwa dia berdoa, dia mengakui kebesaran Tuhan dalam doanya itu ya. Dia percaya bahwa Allah itu dahsyat, dan dia percaya bahwa Allah itu Allah yang setia. Ya Bapak Ibu Saudara, ketika kita menaikkan doa-doa kita kepada Tuhan, kita berdoa dengan yakin, dengan percaya, kita berdoa kepada Allah yang benar, kita berdoa atau mengalamatkan doa kita itu kepada Allah yang dahsyat, kepada Allah yang besar, Allah yang mendengar ya doa dan seruan kita, Allah yang sanggup melakukan segala perkara. Inilah yang diakui oleh Nehemia dalam doanya. Ya, ketika dia berdoa, dia tidak bersungut-sungut di situ, tetapi dia malah mengakui kebesaran Tuhan. Ya, dia mengatakan bahwa Tuhan itu besar, dahsyat, Tuhan itu penuh dengan kasih setia. Bapak Ibu Saudara, dalam segala kesedihan yang kita hadapi, mari kita berdoa kepada Tuhan, mengakui bahwa Tuhan itu besar, dan dalam segala pergumulan kita percaya bahwa dengan kebesarannya ya, kita berdoa kepada Allah yang besar, kepada Allah yang dahsyat itu, maka apa yang menjadi doa kita percaya kita akan mendapat jawaban dari Tuhan, karena kita berdoa kepada Allah yang penuh kuasa ya. Kemudian yang ketiga, apa yang dilakukan oleh Nehemia ketika dia berada dalam kesedihan, dia mengaku dosanya ya. Itu ada di dalam ayat yang ke-6. Di situ dikatakan, berilah telingamu dan bukalah matamu dan dengarkanlah doa hambamu yang sekarang kupanjatkan ke hadiratmu siang dan malam bagi orang Israel, hamba-hambamu itu, dengan mengaku segala dosa yang kami Israel telah lakukan terhadapmu, juga aku dan kaum keluargaku telah berbuat dosa ya. Jadi ketika dia dalam keadaan sedih pada waktu itu, dia berpuasa, dia berdoa, dan dia juga mengakui kesalahannya. Dia mengakui dosa bangsanya, dia mengakui dosa orang-orang Yerusalem, dan dia juga mengakui bahwa aku dan kaum keluargaku juga mengakui kami berdosa, kami telah berdosa di hadapanmu ya. Ini yang dilakukan oleh Nehemia. Jadi benar-benar dia merendahkan diri di hadapan Tuhan. Dia mengakui segala kesalahannya. Dia tahu bahwa apa yang sudah terjadi kepada Yerusalem, apa yang sudah terjadi kepada bangsa Israel, itu adalah karena
kesalahan mereka, karena mereka telah berdosa di hadapan Tuhan, karena mereka telah bersalah, mereka telah meninggalkan Tuhan. Dan ketika dalam keadaan dia bersedih mendengar berita ya tentang keadaan Yerusalem yang demikian, dia tidak lupa bahwa semua itu juga terjadi atas kesalahan yang mereka buat di hadapan Tuhan, atas dosa-dosa yang mereka buat di hadapan Tuhan, sehingga Nehemia mengaku ya bahwa mereka telah bersalah, mereka telah berdosa di hadapan Tuhan, dan dia mengakuinya. Ya, dia tidak menyembunyikan bahwa apa yang terjadi selama ini bukan karena dia tidak menyembunyikan dosa-dosanya ya, dosa-dosa bangsanya, malah dia mengakui bahwa kalaupun mereka berada dalam kesulitan itu karena ada dosa, ada kesalahan yang mereka telah buat di hadapan Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ini yang kita lihat tentang Nehemia ya, tentang Nehemia bahwa dia begitu peduli dengan keberadaan bangsa Israel, dengan keadaan Yerusalem ketika itu, dan berita yang ia dengar itu membuat dia merasa bersedih, membuat dia merasa pilu. Dan ketika kesedihan itu ada dalam hatinya, ada dalam kehidupannya, ya ini yang dilakukan oleh Nehemia. Dia berpuasa, dia berdoa, dan dia mengaku dosa di hadapan Tuhan. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kiranya ini menjadi pelajaran juga bagi setiap kita. Ada banyak berita-berita yang bisa membuat kita sedih di hari-hari ini, tapi berdoalah di hadapan Tuhan, merendahkan diri di hadapan Tuhan, dan akui segala kesalahan kita, sehingga Allah yang penuh kasih setia itu, Allah yang besar itu ya, akan mengampuni kita, akan membuat kita berlayak kembali di hadapannya, dan kita menerima jawaban dari setiap doa-doa kita ya. Tuhan mengerti keadaan kita, hati kita yang sedih mungkin oleh apapun pagi hari ini. Barangkali ada yang bersedih Bapak Ibu Saudara, Tuhan mengerti keberadaan kita. Bawa segala kesedihan kita kepada Tuhan, kita akan mendapat pertolongan dan jawaban yang dari Tuhan. Puji Tuhan, ini yang bisa saya sampaikan dari kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Tuhan memberkati kita semua. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada kau ingat lagi kesalahanku. Jauh ke dalam tubir laut, Kau melemparkan dosaku. Tiada kau perhitungkan kesalahanku. Betapa besar
pengampunanmu Tuhan. Tak kau pandang hina hati yang hancur. Oh, ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang kau beri, pulihkan ku pengampunan. Pengampunan yang kau beri, pengampunan. Pengampunan yang kau beri, pengampunan. Pengampunan yang kau beri, pulihkan ku. Andra. Glory bagi namamu Tuhan. Terima kasih buat pagi hari ini. Kami mengucap syukur atas kebaikan Tuhan yang selalu senantiasa menyertai setiap kehidupan kami. Bahkan kami ada sampai pagi hari ini Tuhan, semuanya karena kebaikan Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan buat kesehatan yang Tuhan berikan kepada kami Bapak. Buat kesempatan kami masih bisa menghirup udara yang segar, kami bisa sehat kuat di dalam Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan kami mengucap syukur semuanya atas hal itu Bapak yang baik. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Dan pagi hari ini Tuhan biarlah kami selalu mengawali hari kami Tuhan dengan memuliakan, memuji, meninggikan nama Tuhan. Hanya namamu saja yang kami tinggikan dalam setiap kehidupan kami Bapa yang baik. Oh Tuhan Yesus, terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami mau berjalan sesuai dengan firman-Mu Bapa. Biarlah Tuhan kami mengucap syukur. Biarlah setiap pujian kami, penyembahan kami yang kami naikkan Tuhan menyenangkan hati-Mu, menjadi dupa yang bau harum Tuhan di hadapan-Mu Bapa yang baik. Oh Tuhan, kami mengucap syukur juga Tuhan atas firman-Mu yang telah kami dengar, yang disampaikan oleh hamba-Mu kepada setiap kami di tempat ini, bahkan juga yang mendengarkan secara live streaming. Kami percaya bahwa berkat Tuhan tercurah bagi setiap kami yang mendengarkan firman-Mu, yang bahkan Tuhan ajari terus kami Tuhan untuk selalu kami mau hidup di dalam Engkau Bapa yang baik. Kami mau melakukan kebenaran firman-Mu dalam setiap kehidupan kami Bapa. Oh Tuhan Yesus, terima kasih Bapa, kami bisa belajar dari kehidupan Nehemia Bapa yang baik. Ketika dia mengalami suatu kesedihan Tuhan, dia mengambil sikap yang benar di hadapan Tuhan. Dia berpuasa, dia berdoa, bahkan meminta ampun Tuhan kepadamu Bapa yang baik, mengakui kesalahannya Tuhan. Oh Tuhan Yesus, kami ajari Tuhan, Roh Kudus mampukan kami untuk kami belajar seperti Nehemia Bapa yang baik. Ketika kami dalam satu kesedihan, kami mengambil suatu sikap yang benar di hadapan-Mu Bapa yang baik. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang selalu mengingatkan kami untuk menjadi pribadi yang berkenan di hadapan-Mu, menjadi pribadi yang luar biasa, yang mau Tuhan pakai secara luar biasa Bapa yang baik. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Oh Tuhan Yesus, kami serahkan hamba-Mu yang telah menyampaikan firman-Mu kepada setiap kami. Urapi terus Tuhan hamba-Mu. Oh Tuhan Yesus, pakai terus secara luar biasa, menjadi berkat bagi banyak orang Bapa. Biarlah kiranya Tuhan setiap kehidupannya Tuhan kami serahkan penuh ke dalam tangan Tuhan. Kesehatan, kekuatan, sukacita, damai sejahtera Tuhan menjadi bagian hamba-Mu Bapa yang baik. Berkati keluarga hamba-Mu di tempat ini Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan terus pakai secara luar biasa mereka Bapa yang baik, bersama-sama melayani Tuhan, memuji Tuhan, meninggikan nama Tuhan sampai akhir hidup mereka Bapa yang baik. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Bahkan anak-anak mereka Tuhan selalu sertai, lindungi Tuhan anak-anak mereka Tuhan, selalu memberikan yang terbaik, masa depan mereka Tuhan yang terbaik yang daripada-Mu Bapa yang baik. Biarlah kiranya penyertaan-Mu nyata Tuhan bagi anak-anak hamba-Mu Bapa yang baik. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Segala apa yang mereka butuhkan, perlukan Tuhan, semuanya kami percaya Tuhan. Oh Tuhan, Engkau selalu memenuhi setiap kebutuhan mereka Bapa yang baik, bahkan kerinduan-kerinduan mereka ke depannya Tuhan. Oh Tuhan, dalam pelayanan mereka Tuhan, dalam pekerjaan mereka, dalam apapun itu Tuhan Yesus, biarlah kiranya Tuhan selalu beserta mereka, menggandengkan tangan mereka Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan buat pelayanan di tempat ini Bapa. Biarlah kiranya Tuhan terus menjadikan pelayanan di tempat ini Tuhan menjadi berkat bagi banyak orang, bahkan lebih lagi indah di hadapan-Mu Bapa yang baik. Oh Tuhan, biarlah kiranya lewat pelayanan di tempat ini Tuhan banyak orang diberkati,
banyak jiwa-jiwa Tuhan diberkati Bapa yang baik. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan buat para pelayan-pelayan Tuhan yang Tuhan percayakan melayani di tempat ini. Oh Tuhan Yesus, pakai mereka Tuhan terus secara luar biasa Bapa yang baik kehidupan mereka Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan Engkau Tuhan berotoritas bagi hidup mereka Bapa yang baik. Kau pakai hidup mereka Tuhan untuk melayani lebih lagi Bapa yang baik, lebih indah lagi di hadapan-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, jemaat-jemaat Tuhan selalu dalam penyertaan Allah, pergumulan mereka Tuhan, apa yang mereka gumulkan di dalam kehidupan mereka Tuhan, dalam pekerjaan mereka Tuhan, dalam kerinduan mereka Bapa yang baik, biarlah semuanya Tuhan selalu beserta mereka Bapa yang baik, menolong mereka Tuhan di dalam setiap kehidupan mereka Bapa yang baik. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Biarlah kiranya jemaat-jemaat Tuhan terus di dalam Engkau Bapa yang baik, bertumbuh berbuah Tuhan, menjadi berkat bagi banyak orang. Anak-anak jemaat-jemaat-Mu Tuhan, biarlah kiranya selalu dalam perlindungan Allah. Biarlah kiranya Tuhan masa depan mereka juga Tuhan yang menolong, Tuhan yang selalu memberikan yang terbaik bagi mereka Bapa yang baik. Terima kasih Bapa, jemaat-Mu yang mengalami sakit penyakit, jemaat-Mu yang merindukan rumah, jemaat-Mu yang merindukan pekerjaan, jemaat-Mu yang merindukan anak, semuanya Tuhan kerinduan mereka Tuhan. Oh Tuhan, Yesus, tepat pada waktunya, indah pada waktunya Engkau jawab doa-doa mereka Bapa yang baik. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan buat setiap orang yang setia, selalu setia mengikuti ibadah secara live streaming Doa Pagi yang ada Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan pergumulan mereka juga Tuhan, biarlah Tuhan kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Apa yang mereka rindukan dalam kehidupan mereka Bapa yang baik, oh Tuhan Engkau sumber jawaban bagi mereka Bapa yang baik. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Biarlah setiap oh Tuhan kesehatan, kekuatan menjadi bagian mereka juga Tuhan. Ada sukacita, damai sejahtera di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan buat bangsa kami Indonesia, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Setiap daerah yang ada, kota, desa, bahkan pelosok sekalipun Tuhan, dari Sabang sampai Merauke Tuhan, setiap daerah yang ada Tuhan, jamahan-Mu nyata bagi Indonesia Bapa yang baik. Biarlah Indonesia Tuhan menjadi lebih indah lagi di hadapan-Mu Bapa. Setiap pemerintahan yang ada Tuhan, dari presiden sampai RT RW, oh Tuhan, dalam penyertaan-Mu Tuhan, hikmat-Mu Tuhan turun atas mereka Tuhan, untuk bisa mereka mengambil satu keputusan yang baik, yang benar di hadapan-Mu Bapa yang baik. Biarlah Indonesia Tuhan semakin hari semakin lebih lagi maju, semakin lebih lagi indah Tuhan di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan buat aparat keamanan yang ada Tuhan, TNI Polri yang ada Tuhan, semuanya mereka pakai, Engkau pakai mereka Tuhan, kehidupan mereka Tuhan untuk mengamankan bangsa kami Indonesia Tuhan dari segala tindakan-tindakan kejahatan yang ada. Biarlah lewat kehidupan mereka Tuhan Yesus, mereka melakukan tugasnya dengan baik Bapa yang baik, sehingga Indonesia Tuhan lebih lagi aman Tuhan, ada damai, ada tentram di dalamnya Bapa. Terima kasih Bapa, berdoa buat para tenaga medis semuanya Tuhan. Biarlah kiranya mereka yang selalu Tuhan, biarlah kiranya Engkau pakai Tuhan secara luar biasa untuk mereka Tuhan melakukan tugas mereka dengan baik, menolong jiwa-jiwa Tuhan yang sakit. Semuanya Tuhan, setiap peralatan medis yang ada Tuhan, Engkau pakai Tuhan semuanya Tuhan untuk sarana penyembuhan yang ada bagi jiwa-jiwa yang sakit Bapa yang baik. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan buat hamba-hamba Tuhan di seluruh Indonesia ini Bapa yang baik. Baik itu gembala sidang, misionaris, semuanya pengajar yang ada Tuhan, semuanya Tuhan Engkau pakai mereka Tuhan secara luar biasa. Roh Kudus mampukan mereka Tuhan untuk tetap terus melayani Tuhan, untuk tetap terus menjadi berkat bagi banyak orang Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Seluruh umat-umat Tuhan yang ada di Indonesia ini Bapa yang baik, yang selalu berseru berharap kepadamu Tuhan, Kau jawab pergumulan mereka Bapa, Engkau yang selalu beserta dengan mereka Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami serahkan aktivitas kami penuh satu hari ini ke dalam tangan Tuhan. Tuhan yang berkarya bagi setiap kehidupan kami percaya oh Tuhan Yesus, Tuhan selalu menyertai setiap kehidupan kami Bapa yang baik. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Kami masuk ke hari yang baru. Kami berkati sidang jemaat-Mu, mulai dari anak sekolah minggu, remaja, pemuda, setiap rumah tangga umat Allah berjalan dalam anugerah-Mu, gada dan tongkat-Mu menyertai kami, menyertai setiap umat-Mu ya Bapa. Aman dalam perlindungan Engkau. Kami memberkati orang tua kami, kaum keluarga kami, oh Tuhan Yesus, dimanapun mereka berada dalam pemeliharaan Tuhan, dalam perlindungan Tuhan. Secara khusus kami berkati setiap pribadi yang ikut bersama kami dalam doa pagi live streaming, hamba-hamba Tuhan, orang-orang percaya, oh haleluya, akan melihat mujizat Allah selagi kami berseru kepadamu. Haleluya, kami akan melihat mujizat Allah dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami masuk ke hari yang baru. Kami terima berkat Allah. Haleluya, haleluya. Kami yang percaya berkata amin. Puji Tuhan, selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.